Yang pertama dari keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anna fi ittiba'i sunnati akhdan bil ismati min al wuqu'i fil ikhtilaf al madhmum wal mub'id anid din. Ini pertama. Ada 12 keutamaan, insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan ini. Ya, keutamaan yang pertama dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, maka kita terjaga dari ikhtilaf yang tercela. Dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita akan terjaga dari perselisihan, dari ikhtilaf yang tercela. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Yang artinya, taatilah Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, jangan kalian berselisih, fatafshalu, yang membuat kalian gentar, wa tadhhaba rihukum, serta akan membuat hilang kekuatan kalian, wasbiru, sabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Anfal ayat 46. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pun melarang kita dari berselisih, dari berikhtilaf, karena perselisihan itu akan menimbulkan kelemahan dan hilang kekuatan. Dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terlepas dari perselisihan. Karena ketika ada perselisihan pendapat, Allah dan Rasulnya tidak membiarkan begitu saja kita berpendapat, kita mengambil keyakinan, tetapi Allah dan Rasulnya, yakni Muhammad SAW, memerintahkan kita untuk kembali kepada sunnah beliau SAW. Ketika kembali kepada sunnah beliau SAW, maka kita selamat dari ikhtilaf, dari perselisihan pendapat. Ya, di zaman kita sekarang ini, orang sebagian berpendapat dengan ikhtilaf. Ini ada ikhtilaf, ada perbedaan nggak apa-apa. Ya, ini tidak tepat. Mestinya justru ikhtilaf itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semua dikembalikan kepada ikhtilaf, hampir semua masalah ada ikhtilaf, ada perselisihan pendapat. Tetapi bagaimana yang benar? Yang benar adalah kita kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insyaallah kita akan jelaskan tentang hal itu. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, juga oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dalam bab ma jaa fi luzumi sunnah, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salatil ghadati mau'izatan balighah. Suatu saat, yakni ba'da salat al-ghadah, setelah salat subuh, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Irbad bin Sariyah, itu menasihati kami dengan nasihat yang balighah, nasihat yang sangat dalam. Beliau berkata, zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, sampai air mata kami bercucuran, hati kami takut.
Faqala rajulun, ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'." Seakan-akan nasihat ini adalah nasihat orang yang mau meninggalkan kami buat selama-lamanya. "Famadza ta'hadu alaina?" Beliau berkata, "Famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah?" Apa yang akan kau wasiatkan pada kami wahai Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi," kata Rasul. Aku wasiatkan kepada engkau, kepada kalian, agar bertakwa kepada Allah. Ini kata Rasul, "Usikum bitaqwallah," serta mendengar dan taat. Walaupun yang memerintahkan kalian telah adalah seorang budak dari Habasyah, budak Habasyi, budak gelap, ya, warna hitam kulitnya. Tapi taat ketika nanti dia jadi amir, pemimpin, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira." Kata Rasulullah SAW, orang yang hidup sepeninggalku nanti itu akan melihat perselisihan yang banyak. Dan nanti kata Rasul akan terjadi perselisihan, ikhtilaf yang banyak, perbedaan pendapat. Nah, kita tidak bisa tuh menyatukan perbedaan pendapat itu, dan tidak diberikan keterangan dalam hadis ini, satukan oleh kalian. Tidak. Perbedaan pendapat, dan ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW kasih tahu cara untuk keluar dari perbedaan pendapat itu. Bagaimana? Kata Rasulullah SAW, kata beliau dalam hadis yang sahih ini, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah," kata Rasul. Hati-hati dari perkara yang baru, karena sesat, kata Rasul. "Faman adraka dzalika minkum," siapa di antara kalian yang berjumpa dengan hal itu, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz." Kata Rasulullah SAW, ketika siapa saja di antara kalian yang menjumpai hal demikian, maka wajib untuk memegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapat petunjuk. Kemudian gigit dengan sekuat-kuatnya dengan gigi geraham. Di sini Rasulullah SAW ngasih tahu ke kita, tugas kita adalah memegang sunnah beliau. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Pegang sunnahku dan pegang sunnah al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan para sahabat yang lain. Dan kata Rasulullah SAW, gigit dengan gigi geraham. Ketika seseorang memegang sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, berittiba, maka dia akan selamat dari ikhtilaf ini, dari perselisihan pendapat ini. Kita tahu ikhwati fillah, kita sebagai makhluk hidup manusia mesti berinteraksi dengan manusia yang lain, dan hadis ini menjelaskan ada ilaqah, ya. Hamba punya ilaqah, ini hubungan dengan 3 hubungan. Pertama, hubungan dengan Allah, kemudian hubungan dengan manusia, kemudian hubungan dengan diri sendiri. Hubungan dengan diri sendiri, kita bagaimana supaya kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri kita. Hubungan dengan Allah juga demikian, bertakwa kepada Allah, agar kita menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berhubungan dengan manusia, ada interaksi, ada ikhtilaf, perbedaan pendapat, maka jalan keluar supaya kita selamat dari ikhtilaf itu, dan jalan yang benar keluar dari ikhtilaf, bukan kita tambah ikhtilaf lagi,
Tetapi kita lihat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah SAW setelah menjelaskan bahwa nanti ada perbedaan, ada perselisihan pendapat, maka kata Rasulullah SAW adalah apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin.